Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Leni Tumianti. Nah, pada perkuliahan kali ini yang dilakukan secara daring via YouTube Premiere, saya ingin memberikan simulasi UTS yang akan kita lakukan untuk hari ini. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu mempersiapkan seoptimal mungkin untuk menghadapi UTS yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa bisa memperhatikan dengan seksama karena simulasi ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda jika Anda belum pernah melakukan ujian secara daring dengan menggunakan virtual class. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memeriksa daftar peserta yang telah saya upload di akun virtual class. Di sini sudah ada akun yang nama-nama mahasiswa beserta MPM-nya yang sudah diupload sebelumnya di virtual class. Jadi pastikan nama Anda sudah berada di kolom tabel yang telah disediakan seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan ini adalah peserta mata kuliah untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah matematika lanjut. Kebetulan di sini pesertanya adalah 110 seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama yang harus Anda pastikan adalah Anda masuk ke kelompok berapa. Karena antara satu dengan yang lainnya nanti soalnya akan berbeda. Nah, langkah selanjutnya setelah Anda memastikan Anda di bagian kelompok mana, kelompok 1, bagian 1 atau bagian 2, atau bagian 3, atau bagian 4. Nah, selanjutnya baru Anda melakukan simulasi. Nah, untuk simulasi di sini untuk semua kelompok ini disamakan untuk mengefisienkan waktu. Jadi di sini langkah yang harus Anda lakukan adalah mencoba simulasi UTS. Agar apa? Agar Anda bisa mempersiapkan diri seoptimal mungkin sehingga hasilnya pun akan maksimal. Nah, di sini untuk simulasi bisa dilihat di sini ini ada keterangannya, di mana simulasi UTS ini akan dilaksanakan sebentar lagi, yaitu pukul 8 sampai jam 9.30. Nah, waktu Anda untuk mengerjakan simulasi hanya 30 menit. Jadi Anda bisa mulai mengakses pukul 8 dan yang paling terakhir adalah setengah 10. Nah, di sini simulasi UTS ini terdiri dari 10 pertanyaan, di mana untuk setiap pertanyaan di sini terdiri dari 3 halaman. Ini bisa dilihat dari 3 halaman. Nah, di sini mahasiswa harus menyelesaikan page-nya. Jadi ada 10 dibagi 3, jadi ada 4 soal, 4, 2. Jadi saya membuatnya 4, 4, 2. Jadi 4 soal slide pertama, kemudian slide kedua 4 soal, dan yang terakhir adalah 2 soal. Nah, Anda harus menyelesaikan soalnya terlebih dahulu untuk page pertama atau halaman pertama. Kenapa? Karena Anda tidak bisa setelah Anda masuk ke dalam page kedua, Anda tidak bisa balik lagi ke page pertama. Jadi pastikan Anda dengan seksama membaca soal per soal agar Anda bisa maksimal untuk menjawabnya. Nah, di sini materi yang akan kita ujikan ada 10 subbab, sudah saya terangkan sebelumnya. Di sini ada beberapa yang harus Anda kuasai. Selanjutnya di sini pastikan jaringan internet Anda dalam kondisi prima, seperti itu. Nah, kita langsung saja simulasi. Di sini saya menggunakan salah satu akun mahasiswa yang menjadi volunteer. Ini adalah ketua kelas dari kelas A, yaitu Anwar Solihin. Nah, di sini kebetulan Anwar ini mengikuti 3 mata kuliah. Sebenarnya ini hanya sampel saja. Yang kesemuanya ini adalah mata kuliah saya. Nah, di sini karena kita berbicara tentang matematika lanjut, jadi kita klik langsung di matematika lanjut. Jadi Anda pada saat pertama kali masuk ke dalam wall virtual class Anda, tampilannya sedikit banyak seperti ini.
Seperti itu. Jadi di sini tidak ada keterangan. Berbeda dengan tugas. Kalau tugas dia akan ada di wall Anda, tetapi kalau UTS ataupun UAS ataupun kuis ini tidak terlihat seperti itu. Kita langsung masuk ke dalam akun dari Advanced Mathematics. Nah, ini diperhatikan karena di sini banyak materi kita, karena kita 1 minggu itu 2 kali pertemuan, jadi materinya lumayan banyak. Jadi pastikan Anda bersabar karena bisa jadi pada saat menuju topik UTS itu membutuhkan waktu yang agak lama karena masalah jaringan. Ini bisa dilihat tampilannya hilang. Kita lihat ya. Saya mencoba untuk merefresh karena ternyata akunnya hilang. Ini bisa dilihat materinya lumayan banyak. Jadi sempat terjadi beberapa masalah. Jadi Anda harus berhati-hati jika ternyata problemnya itu sama. Jadi memang harus bersabar karena untuk ujian tengah semester itu ada di bagian bawah. Harus bersabar ya, karena takutnya ini beberapa tugas yang sudah dilakukan. Oke, ini sudah masuk ke akunnya. Di sini ada daftar nama, jadi periksa kembali dengan seksama Anda di bagian mana. Ini kita langsung ke simulasi ya. Di sini ada simulasi UTS, kita klik. Nah, di sini untuk simulasi UTS saya memberikan 2 kali kesempatan untuk mencoba. Jadi setelah percobaan pertama nanti akan langsung ketahuan hasilnya, nilainya berapa. Jadi pada saat ternyata nilainya belum sempurna, Anda bisa mencoba lagi untuk yang kedua. Jadi pastikan Anda mendapatkan nilai yang tertinggi. Karena nilai yang saya ambil adalah nilai yang paling tinggi seperti itu, tetapi ini hanya simulasi, jadi nilainya tidak digunakan. Nah, di sini ada keterangan tentang simulasi UTS saya, sama persis dengan deskripsi yang saya berikan. Di sini ada keterangan ya. Kita lihat di sini ada keterangannya. Di sini kuis ini akan tersedia pada hari Jumat 3 April pukul 8 pagi. Kemudian kuisnya akan tutup pada hari Jumat 3 April pada pukul setengah 10. Jadi waktu untuk mengerjakan di sini 30 menit. Kemudian di sini metode yang digunakan adalah diambil nilai yang paling tinggi. Karena apa? Karena saya memberikan 2 kali pengulangan. Jadi Anda bisa mengulang jika ternyata hasilnya belum maksimal. Ini hanya simulasi. Akan tetapi pada saat Anda mengerjakan UTS itu hanya 1 kali saja. Jadi pastikan Anda benar-benar mengerjakannya dengan seoptimal mungkin. Nah, di sini kuisnya belum tersedia. Jika waktunya sudah pukul 8 nanti sebentar lagi, maka di sini Anda bisa langsung mengklik karena dia di sini ada keterangan view untuk soalnya seperti itu untuk kuisnya. Jadi diklik saja. Kalau sekarang belum bisa karena sekarang di sini posisinya belum pukul 8 seperti itu. Nah, jangan khawatir, kita akan menggunakan akun saya. Di sini kita akan menggunakan preview untuk melihat soal-soal yang saya berikan. Jadi, pelajari simulasi UTS ini karena di sini terdapat beberapa kisi-kisi yang nantinya akan dikeluarkan pada saat UTS. Jadi, dari 10 soal silahkan dicari jawabannya.
yang terbaik bisa jadi dari 10 soal itu ada yang keluar, bisa jadi 2, bisa jadi 5, bisa jadi 8 dan seterusnya, seperti itu. Jadi pastikan dari simulasi yang saya berikan itu benar-benar dipelajari. Nah, di sini sama seperti yang tampil di wall-nya ketua kelas. Di sini untuk melihat soal, di sini kita preview quiz now karena saya ownernya, jadi saya bisa melihat. Kita sama-sama lihat ya. Jadi nanti sama dengan Anda juga akan seperti ini. Kalau soalnya sudah tersedia pada pukul 8, maka Anda seperti ini. Jadi preview quiz now, kemudian start attempt. Seperti itu. Selanjutnya, oke, jadi di sini bisa dilihat, di sini sudah ada, kita lihat, dia sedang loading ya. Di sini bisa dilihat, ini adalah tampilan waktu yang akan semakin berkurang. Jadi waktunya hanya 30 menit, ini sudah berjalan 30 detik. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4 ini ada tanda yang lebih tebal, ini artinya soal sedang ditampilkan. Jadi satu wall tadi yang sudah saya sampaikan di depan terdiri dari 4 soal. Bisa dilihat ya, ini adalah soal untuk yang page pertama, seperti itu. Jadi ada 4 soal. Kita ke atas lagi, nanti kita akan coba. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan di depan, Anda harus yakin bahwa jawaban Anda adalah jawaban yang terbaik dan pastikan Anda tidak melewati satupun soal. Karena setelah Anda mengklik next itu Anda tidak bisa kembali lagi ke soal ini. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada 4 soal, waktu pun akan terus berjalan. Di sini 4 soal yang pertama ini. Yang pertama ini adalah tipe tentang uraian singkat. Jadi di sini Anda bisa dilihat ya di sini. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah soalnya seperti itu. Di sini ditanya titik seperti itu. Jadi Anda menggunakan identitas apa? Di sini sudah diberi keterangan nilai dari satu soal ini adalah 8. Di sini note-nya adalah gunakan huruf kapital untuk setiap awal kata. Perlu diingat, walaupun jawaban Anda betul, akan tetapi tidak menggunakan huruf kapital, maka sistem akan membacanya dengan jawaban yang salah. Jadi selalu diingat note yang telah diberikan di tiap soal. Di sini gunakan huruf kapital, saya ulang kembali, untuk setiap awal kata. Misalkan saja di sini contohnya diferensial dan integral. Walaupun dan di sini adalah kata hubung, tetap gunakan huruf kapital untuk awal kata. Karena tadi di sini sudah ada note-nya seperti itu. Jadi walaupun dia kata hubung tetap harus menggunakan huruf kapital. Nah, di sini silahkan Anda menjawab berdasarkan buku yang telah Anda siapkan seperti itu. Selanjutnya, misal saya asal jawab ya. Di sini menggunakan identitas diri. Identitas matematika. Nah, seperti ini. Saya misalkan jawaban saya adalah identitas trigonometri. Jadi T-nya besar seperti itu. Kalau Anda menggunakan integral parsial, jadi I-nya besar, P-nya adalah besar. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, di sini adalah soal benar atau salah. Jadi ada pernyataan suatu deret tak hingga dikatakan konvergen jika dan hanya jika barisan jumlahnya parsial konvergen. Yakni deret tak hingga dari 1 sampai tak hingga AN konvergen jika limit N menuju tak hingga itu adalah SN.
Nah, selanjutnya di sini jika pernyataan keduanya benar, maka jawabannya adalah benar. Tetapi jika ada salah satu yang salah atau ada yang salah dua-duanya, maka jawabannya salah. Misal saja saya di sini asal jawab saja. Di sini saya jawab, jawabannya adalah benar. Seperti itu. Nah, di sini Anda bisa langsung menjawab, misalkan deretnya disebut deret apa, seperti itu. Sama seperti yang tadi, note-nya adalah menggunakan huruf kapital. Di sini nilainya juga 8, seperti itu. Jadi misalkan saja di sini jawabannya adalah geometri. Oke, selanjutnya jadi tidak perlu diulang lagi ya, deretnya deret apa gitu. Jadi langsung saja deret geometri. Atau mungkin Anda menjawab deret harmonik seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan deret. Langsung jawabannya saja. Selanjutnya di sini untuk soal yang keempat adalah pernyataan. Yang Anda harus pilih jawabannya benar atau salah. Di sini ada tiga pernyataan. Jika semuanya benar, maka jawabannya adalah true. Jika salah satu ada yang salah, maka jawabannya sudah salah. Seperti itu. Jadi pastikan Anda seksama dengan membacanya. Jadi silahkan dipilih. Misalkan saja saya bilang salah, seperti itu. Jadi saya klik salah. Nah, selanjutnya setelah sudah selesai, nah kita lihat ya di sini ada tombol next. Jadi pastikan untuk slide pertama Anda harus sudah selesai menjawab, baru ke next selanjutnya. Seperti itu. Jangan juga terlalu lama untuk ke page pertama karena Anda belum bertemu dengan page kedua dan yang ketiga. Bisa jadi bisa lebih mudah ataupun malah juga bisa lebih sulit. Jadi harus menggunakan waktu seoptimal mungkin. Selanjutnya kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, jika tadi soal nomor 1, 2, 3, dan 4 itu yang seperti di bold, sekarang gantian 5, 6, 7, dan 8. Bisa dilihat ya, di sini 1, 2, 3, dan 4 tidak bisa diklik lagi. Jadi hanya bisa maju ke depan. Seperti itu. Jadi Anda fokus untuk slide ini. Nah, sama seperti slide yang tadi, di sini terdiri dari 4 soal. Jadi Anda harus mengerjakan keempat soal ini dengan seksama. Di sini soal yang kelima adalah soal pernyataan benar salah. Di sini bisa dilihat pertanyaannya adalah berkaitan tentang limit. Jadi jika ternyata yang disampaikan di sini betul semua, maka jawabannya adalah betul. Tetapi jika ada yang salah, kembali lagi. Jadi ada satu kata yang salah pun jawabannya menjadi salah. Saya anggap dia menjadi salah. Oke. Seperti itu. Jadi jangan seperti saya ya asal jawab. Jadi Anda harus benar-benar mempersiapkan jawabannya. Anda bisa membuka buku sebelum UTS berlangsung, seperti itu. Untuk pada saat UTS pun Anda juga bisa open book. Jadi Anda bisa menggunakan berbagai macam literatur. Salah satunya yaitu Van Boord, Parcel, dan Rickborn. Nah, di sini untuk soal yang keenam adalah soal berhitung. Seperti itu. Jadi jika tadi soalnya adalah soal benar salah, kemudian soal uraian singkat, maka untuk tipe yang ketiga di sini adalah tipe berhitung. Akan tetapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang sebelumnya. Jadi biar bervariasi dan biar Anda tidak cepat bosan, seperti itu. Jadi di sini dilihat ya ada note yang digunakan. Di sini carilah integral dari 0 sampai pi per 2 dari cos pangkat 5 theta d theta. Di sini gunakan 3 angka di belakang koma. Contohnya 1,055. Perlu diingat ya, di sini titik ini adalah sebenarnya koma. Cuman untuk di virtual class semua koma itu tidak bisa disimpan oleh sistem. Jadi harus diganti dengan titik. Nah, ini sebenarnya koma. Jadi jawabannya bukan 1055 akan tetapi 1,55 seperti itu. Jadi titik ini untuk menggantikan koma. Kalau di sini note-nya diminta 3 angka, Anda juga harus memberikan 3 angka di belakang koma. Tetapi jika yang diminta cuma 1 ya 1 aja, seperti itu.
Jadi misalkan saja jawabannya adalah 0,067 seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini soal nomor 7 adalah soal pernyataan kembali yang harus Anda pilih jawabannya itu benar atau salah. Jadi di sini ada barisan tak hingga, kemudian di sini barisan ini adalah barisan konvergen dengan limitnya nilainya adalah 3. Jika dua-duanya betul, maka jawabannya adalah true. Jika salah, maka jawabannya salah. Maka saya pilih salah saja. Nah, kemudian soal yang ke-8 atau yang terakhir untuk slide kedua di sini adalah soal berhitung kembali. Bukan soal berhitung, maaf. Sebenarnya ini soal berhitung, jadi Anda harus berhitung sebentar, tetapi konklusinya adalah di sini jawabannya konvergen atau divergen. Jadi di sini bisa dilihat ya, jawabannya konvergen atau divergen. Jadi jika Anda mau menjawab, pilih dua saja, jadi lebih mudah ya jawabannya. Konvergen. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk slide terakhir, nah ini adalah slide terakhir. Seperti yang awal saya jelaskan, soal 1 sampai soal 8 sudah tidak bisa diakses lagi, hanya tinggal 2. Ini seperti ini tandanya bisa diakses. Jadi tinggal 2 soal yang bisa saya akses. Di sini waktunya masih 15 menit. Jadi masih agak lumayan panjang. Nah, di sini kita bisa lihat di sini soalnya nomor 9 adalah soal berhitung. Jadi carilah limit dari limit x menuju 0 dari 3 x pangkat 2 kosekan kuadrat x. Di sini pastikan limit tersebut adalah bentuk tak tentu sebelum Anda menggunakan aturan L'Hopital. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, aturan L'Hopital adalah menurunkan fungsinya sampai dia tidak 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga. Nah, di sini misalkan saja jawabannya adalah 2. Oke. Jadi di sini saya menggunakan satu angka saja. Jadi kalau mau 5 ya 5 saja, tidak perlu 5,5.000, tidak perlu. Jadi kalau seperti ini ya sudah jawabannya 1 seperti itu. Kecuali jawaban Anda hasilnya ternyata misalkan 2,5 ya ditulis aja 2.5 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini pernyataan soal yang terakhir, soal pernyataan di mana di sini nilainya juga 8. Di sini perhatikan dengan seksama integral di bawah ini. Integral dari -1 sampai 1 dari x min 1 dx. Integral, maaf di sini salah ketik ya. Ini adalah integral. Integral di atas memiliki limit tak hingga sehingga termasuk divergen. Jika Anda sepakat dengan pernyataan ini, maka jawabannya adalah true. Akan tetapi, jika ternyata limit ini memiliki nilai yang dia berhingga, bukan tidak terhingga, artinya dia adalah konvergen. Jadi jawabannya salah. Seperti itu. Oke, nah setelah sudah selesai saya mengerjakan semua soal, di sini ada 10 soal, maka langkah selanjutnya adalah next. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa di sini saya sudah menjawab dengan sempurna. Bahasanya soal nomor 1 sampai soal nomor 10 itu terjawab dengan sempurna. Jika seperti ini tampilan Anda setelah Anda menyelesaikan soal-soal UTS, maka Anda sudah menjawab, tetapi belum mensubmit. Jadi kalau sudah selesai, di sini masih ada 13 menit lagi. Karena Anda tidak bisa kembali ya harus diselesaikan seperti itu. Jadi di sini return to attempt. Oke. Nah,
Oke, jadi kalau di sini saya tidak bisa melihat nilai ya, tapi kalau Anda nanti pada saat Anda mensubmit, jadi Anda mengklik yang warnanya hijau. Jadi nanti diklik di Anda warnanya hijau. Jadi nanti setelah Anda selesai, maka Anda bisa melihat berapa perolehan poin yang Anda kerjakan. Apakah yang Anda kerjakan itu betul semua ataukah ada yang salah? Nah, ternyata jika hasilnya belum optimal, Anda bisa mencoba lagi. Seperti itu. Jadi saya memberi kesempatan sampai 2 kali untuk mencoba simulasi UTS agar persiapannya betul-betul matang dan menghasilkan nilai yang sempurna seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah kuliah kita sebelum kita bertemu di ujian tengah semester. Anda harus menjaga kesehatan Anda pastikan Anda sarapan sebelum Anda UTS karena dengan sarapan konsentrasinya akan bertambah, dan pastikan internet yang Anda gunakan itu dalam kondisi prima, karena suka tidak suka di sini internet itu mendukung jalannya kuliah secara daring seperti itu. Jadi sekian dari simulasi untuk hari ini untuk perkuliahan kita yang ke-16. Sampai jumpa besok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.